Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang Ustazah Susi dan peserta PKM Pengajaran Bahasa Arab Dasar dan Praktis bagi Majelis Taklim Kecamatan Samalan Raya. Baik, mari bersama-sama kita membuka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Susi untuk menyampaikan presentasi. Tafadhali Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu, para bunda, ummahat, sahabat Al-Quran, pencinta ilmu, ya dimanapun berada, ya khususnya ya kegiatan ini tadinya diperuntukkan untuk ibu-ibu Tamalan Rea ya Masjid Ikhtiar Tamalan Rea, ya syukron Bunda Yani, ya Bunda Farida, Bunda Erna dan semuanya juga ya cuma setelah saya pikirkan, Masya Allah, alangkah baiknya ketika mungkin ini pun di-share karena ini era online ya, jadi tidak terbatas oleh ruang ya, jadi bisa lebih banyak lagi yang bisa mengambil manfaat dalam kegiatan ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai, ya kita baca basmalah bersama-sama ya. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita mohon kepada Allah. Zidni ilman warzuqni fahman. Ya lagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kenapa kita memohon kepada Allah? Ya, karena Allah lah yang akan mengajarkan kita ya. Ya sebagaimana di dalam surah Ar-Rahman, ya baik saya akan baca surah Ar-Rahman ya, tapi tidak akan selesai satu surah ya. Nah, saya baca, ya silakan bagi yang mau mengikuti, cuma biar tidak tidak terlalu ramai di grup, ya mungkin dimatikan boleh soundnya. Ya silahkan mengikuti ya surah Ar-Rahman, kita buka, kita akan baca sampai ayat 12 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qist
ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat semua, boleh ya saya katakan sahabat semua ya, walaupun ya banyak di antara bunda yang hadir di sini lebih senior dari segi usia ya. Alhamdulillah ya, ada Bu Dokter ya, Bu Dokter Farida dan lain-lain ya, para bunda yang lain ya, Umu Tania dan lain-lain yang dari segi usia ya. Enggak apa-apa saya panggil sahabat ya. Ya mudah-mudahan ya bisa menjadikan kita sahabat Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Ya, coba di share screen. Ya, coba kita lihat sudah bisa ditampilkan, Mem? Share screen-nya. Ya, baik ya, kita lihat Arabian Sahlan ya, Arabian Sahlan atau Al-Lughah Al-Arabiyah. Masih di yang pertama, Mem. Ya. Kita lihat judulnya Arabian Sahlan. Arabian Sahlan itulah bahasa yang dipakai di Al-Qur'an ya. Ya, bahasa yang dipakai di Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu Arabian, ya, Arabian. Nah, Arabian Sahlan artinya Al-Lughah Al-Arabiyah Sahlah atau bahasa Arab itu mudah. Baik. Jadi ini pernyataan yang harus pertama terinstal di dalam pikiran kita bahwa Arabian Sahlan, bahwa bahasa Arab itu mudah, ya. Ya sekali lagi Arabian Sahlan bermakna bahwa bahasa Arab itu mudah, ya. Ya, jadi harus mudah. Ketika kita berpikir bahasa Arab itu susah, berarti kita menyalahi apa kata Allah. Menyalahi apa kata Allah. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas ini. Apa kata Allah tentang bahasa Arab? Apa kata Allah tentang Al-Quran? Ya. Nah, baik. Ya, baik kita lihat. Ya. Nah, ada beberapa ada spirit dari Al-Qur'an ya. Ada spirit dari Al-Qur'an yang insya Allah pada hari ini akan kita kaji ya. Jadi kita kesempatan kali ini kita fokus pada spirit Al-Qur'an. Jadi bukan sedang mengajarkan bagaimana rumus-rumus ya. Bagaimana rumus-rumus bahasa Arab ya, bukan sedang mengajarkan bagaimana rumus bahasa Arab ya, timbangan istilahnya ya, timbangan atau wazan kalau bagi yang pernah belajar bahasa Arab, bukan. Kita sekarang kita bukan sedang ya mempelajari rumus-rumus wazan ya, aturan-aturan, bukan ya. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana spirit Al-Quran, bagaimana motivasi Al-Quran. Ya, ada 8 spirit ya yang telah saya tuliskan ya. Ya, yang pertama itu ya coba kita lihat ya Mem, ke slide berikutnya Mem. Ya. Ya, yang pertama adalah ya tentang keutamaan mempelajari dan memahami Al-Quran. Ya. Keutamaan mempelajari dan memahami Al-Quran. Nah, insya Allah semua kita ya mungkin pernah mendengar hadis ini ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Ya, sebaik-baik dari kalian man, orang yang khair. Nah, khair kan artinya baik. Kita sudah terbiasa kata khair ya. Khair itu baik. Ya. Kum itu kalian, kamu, untuk bentuk jamak, untuk bentuk plural ya, untuk jamak. Jadi sebaik-baik dari kamu, kalian, man. Jadi kalau ada kata man itu artinya orang yang, orang yang. Tapi bukan yang saja ya, yang bukan ya, tapi man, orang yang. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik dari kalian adalah ta'allama. Nah, di sini ada ya, sambil kita sedikit mengenal ya bahasa Arab ya, ta'allama. Nah, nanti kita lihat ya. Coba kita lihat ada tulisan ta'allama. Ta'allama. Jadi apabila ada huruf istilahnya kalau ada ta di depannya ta ya. Ta ya, tatu, ya. Yayu, tatu, au, nanu. Nah, kalau ada 8 huruf yang di depan begini. Nah, kalau huruf ketiganya bertasdid, kita lihat tadi itu ta'allama. Berarti kan huruf ketiga ya, bertasdid, ta'allama. Atau ketika tidak ada huruf ta di depannya, ketika tidak ada yang 8 huruf tadi di depannya, bertasdid, berarti huruf keduanya bertasdid, berarti itu bermakna sebuah proses yang berlangsung berulang-ulang, terus-menerus. Ya, kalau ta'allama berarti artinya senantiasa, berarti berulang-ulang, terus-menerus, senantiasa belajar. Jadi khairukum, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang senantiasa belajar. Nah, jadi bermakna senantiasa belajar apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang senantiasa, nah, nanti ingat kita artikan senantiasa, berulang-ulang, berarti senantiasa terus-menerus ya. Ta'allamal Qur'an, senantiasa belajar Al-Quran. Kemudian wa'allamahu. Nah, lihat wa'allamahu, tidak ada ya yutatu aunanu. Nah, ini rumus ya, nanti akan belajar. Jadi insya Allah mudah bahasa Arab itu. Nah, ini allama berarti huruf keduanya bertasdid. Karena tidak ada ya yutatu aunanu. Nah, ini saya pakai metode tamyiz ya, ya. Dalam menghafal rumus-rumus. Nah, berarti allama artinya senantiasa mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin baik di mata siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik belajar bagaimana cara membacanya, apa maksudnya, ya, sehingga itu bagaimana tertanam di dalam diri, ya, baik anak didik, anak biologis maupun istilahnya anak ideologis gitu ya. Nah, sampai akhirnya apa yang dibaca, apa yang ya tersimpan di dalam memorinya, sehingga itu semua bisa istishhad, bisa ditampilkan di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan. Jadi apa yang dibaca, ya, apa yang terinstal di dalam memorinya untuk kemudian menjadi sibghah, ya, celupan diri untuk kemudian menjadi apa itu? Sibghah itu ya celupan, ya. Nah, dia telah terwarnai oleh Al-Qur'an, dia tampilkan di dalam kehidupannya, kehidupan dia secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Itulah namanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi bukan hanya sekedar belajar bagaimana membaca, tapi ya bagaimana apa maksudnya, ya bagaimana layaknya seorang pendidik ya.
Ya, khususnya di sini ada yang saya lihat ya. Ya, banyak di sini guru-guru, ya, ibu dosen, ya. Ketika kita mengajarkan bukan hanya level C1, bukan hanya kognitif 1, atau bukan hanya afektif 1 atau psikomotorik level 1, tapi ada level-level di atasnya. Ya, ketika bisa membaca A, ba, bapak, ibu, aku, makan, api, misalnya kan api, nasi, nah, bisa membaca, tapi maknanya apa? Sampai dia kemudian bisa mengkaji, Allah bisa membaca, ya kemudian dia bisa mengkaji. Nah, kita ajarkan level berikutnya sampai akhirnya kognitifnya udah ya dia istilahnya dia bisa membaca, kemudian bagaimana kognitifnya? Ya, dia bisa paham maknanya, dia bisa membedakan, menganalisa, mensintesa, ya. Kemudian dia bisa ya merekomendasikan dari hasil yang dia baca, yang dia tadaburi, dia bisa merekomendasikan ini loh yang benar. Jadi ketika misalnya ya tidak sesuai dari apa yang dia pahami, dia lihat, kemudian dialah bagian orang yang ya bagian dari orang yang memperjuangkan ya apa yang dia pahami dari yang menurut dia dari konsep Al-Qur'an yang benar itu yang bagaimana dia yang memperjuangkan ya. Layaknya seorang yang memperjuangkan kan tidak mesti setiap orang menawarkan, memperjuangkan kan mungkin banyak ada yang like, dislike, ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang menentang. Nah, dia bagian dari orang yang siap untuk kondisi itu. Jadi Masya Allah, jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu maknanya luas. Maknanya luas ya. Nah, khususnya ya kalau di dalam Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawatih. Bagaimana mengajarkan cara membaca yang benar ya, mulai dari ya pengucapan huruf Arab Al-Qur'an yang huruf Al Maaf, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Kita tunggu Ustazah bergabung kembali. Ya, Masya Allah, maaf Ibu ya ini. Ya, ada kendala. Ya. Terakhirnya pagar. Berhasil. Sebentar ya Bu ya, saya ini dulu ya. Insya Allah. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Kurang bagus jaringan, Ustaz.
Ini kenapa ya? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ya, Assalamualaikum, Mem. Ini kedengaran suara saya? Halo? Iya, kedengaran. Kedengaran Ustazah. Ya, Afwan, ini ada gangguan ya. Ya, Afwan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya ya berkenaan dengan keutamaan mempelajari dan memahami ya. Jadi insya Allah ketika kita berusaha untuk belajar berarti ta'allama berarti senantiasa, berarti di sini yang dibutuhkan adalah waktu ya. Jadi ya ketika kita berpikir mau belajar bahasa Arab sekali pertemuan, 2 kali pertemuan langsung bisa, istilahnya kita termasuk orang yang tidak sabaran ya. Kita orang yang tidak sabaran. Kenapa? Ya, karena ya ibaratnya kita kuliah aja ya, S1, S2 misalnya ya, atau sekolah SD, SMP, SMA. Masa giliran kita mau bahasa Arab, mau belajar Al-Quran, kita mentargetkan 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau sekitar berapa pertemuan. Ketika kita tidak langsung istilahnya fasih, pintar, masa mengatakan diri kita tidak bakat. Nah, berarti ya kita tidak adil dengan Al-Quran, kita tidak adil dengan ya bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain ya dikatakan inna afdolakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Nah, jadi kata di dalam ya sabda Rasulullah SAW ya inna afdolakum, sesungguhnya orang yang paling afdol, yang paling mulia. Ya, jadi kalau ada nama orang fadil artinya mulia. Afdol berarti paling utama, paling mulia di antara kamu ya, adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ya, sedikit mungkin kita ya karena ini adalah bab spirit ya, bab motivasi. Apa itu makna afdol? Makna afdol. Ya, saya teringat perkataan guru saya yaitu Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, beliau mengatakan ya afdol itu layaknya ya seperti seorang istri yang meminta kepada suami misalnya uang bulanan yang dia butuhkan, misalnya maaf ya, yang dia butuhkan kurang lebih mungkin 3 juta misalnya, 3 sampai 4 juta. Ya, bisa katakanlah berapa? Ya, 3 juta mungkin ya Bu ya. Ya, hanya untuk keperluan ini ya. Nah, tetapi Masya Allah suami ngasih misalnya 10 atau 15 juta. Nah, jadi yang 7 juta sampai 12 7 sampai 12 juta itu adalah ya afdol, itu adalah bonus dari kelebihan yang ya dia cuma sedikit gitu, tetapi kok dikasihnya banyak ya. Atau ibarat begini, perasaan kita istilahnya apa ya, kita cuma sedikit tahu, tapi kok Allah begitu banyak memberikan ya maaf kemuliaan lewat pengetahuan kita yang sedikit. Paham? Itulah makna afdol. Ya. Saya hanya sedikit tahu tentang ilmu tajwid, tentang ilmu Al-Quran. Ya, Allahu Akbar. Ya. Betapa banyak istilahnya kemudahan, ya, jalan kebaikan yang Allah berikan walaupun dari sedikit ilmu yang saya miliki, misalnya ilmu tahsin Quran, ilmu tajwid Quran. Nah, inilah makna inna afdolakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itulah bonus-bonus yang Allah berikan. Ya, Masya Allah. Nah, berikutnya ya sudahkah ini menjadi semangat bagi kita ya, spirit ya, bahwa yakin ya ketika kita senantiasa bersama Al-Quran, yakin Allah akan memberikan keutamaan. Allah beri bonus yang banyak dari sedikit yang kita korbankan. Ini yang harus ya, dari sedikit waktu, dari sedikit capek-capeknya kita mikir misalnya, yakin dengan Allah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Inna afdallakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini yang harus terinstal di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mampu ya berbahasa Arab, ya, dengan kita mampu berbahasa Arab, dengan kita mampu untuk beral-Quran. Nah, di dalam hadis dari Ad-Dailami Al-Baihaqi, ya, Rasulullah SAW bersabda, man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra Al-Quran. Okay. Man aroda, barang man tadi siapa? Man, nah, man itu bisa diartikan siapa saja atau orang yang, ya. Jadi kalau di depan diartikan siapa saja. Ya sebetulnya kalau kita baca di terjemahan barang siapa ya boleh aja, mau barang siapa boleh, atau siapa saja kalau kita lebih ngena, Kalau barang siapa kayaknya ya terserah mana ibu-ibu yang lebih mengena, mau barang siapa atau siapa saja. Jadi man bisa diartikan orang yang, atau kalau dia posisi di depan diartikan siapa saja, ya. Siapa saja orang yang aroda, menginginkan, ayyatakallama, menginginkan dia bisa berbicara, berdialog, ma'allah, ma'a itu artinya bersama, ma'allahi, bersama Allah, fal yaqra, maka hendaklah dia fal yaqra al-Qur'ana. Itu kenapa ada kasrohnya? Nah, kalau dia diwasal bacanya fal yaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi barang siapa yang berkeinginan berbicara, berdialog dengan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Jadi Masya Allah, ketika kita baca Al-Quran, ya, ketika misalnya kita baca surah Al-Jumu'ah, misalnya, ya, surah Al-Jumu'ah, surah ke-62. Nah, misalnya kita baca nih, surah Al-Jumu'ah, ya. Nah, di sana ada kata, apa? Sabbaha, ya, ada kata yusabbihu. Nah, yusabbihu berarti senantiasa bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu, berarti kita ngerti. Oh, yusabbihu, senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti hal yang menjadi hak ayat kan kita berdialog dengan Allah, ya. Itu adalah kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ketika kita bertilawah, ya, ada perintah bertasbih, ada perintah bertahmid, bertakbir, ada perintah sujud. Nah, kalau sujud kan ada tandanya, ya. Nah, tapi kalau ada yusabbihu lillah, berarti kita perintahnya apa? Banyak bertasbih. Atau misalnya ada kata ya tentang dosa, tentang surga gitu. Kita beristighfar, kita meminta kepada Allah ketika itu surga, ketika itu tentang ya apa misalnya ayat-ayat yang mengandung makna larangan, ya kita pun memohon kepada Allah agar kita diberi kesanggupan, ya, untuk menghindari dari apa-apa yang Allah larang. Nah, jadi man aroda ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Bahkan Masya Allah, ya, saya teringat ya dari apa yang pernah saya baca, termasuk juga ada Uminia, ya, pernah cerita kepada saya, yang Insya Allah tadi hadir di sini, ya. Nah, jadi Masya Allah, ketika seorang lagi ada masalah, ya, dalam keluarganya, nah Masya Allah, dia diperintahkan untuk buka Quran, acak aja. Ya, pas acak seolah-olah dia tadaburi itu, dia baca, dia tadaburi, dia baca ayatnya, dia baca terjemahannya, seolah-olah itu jawaban Allah dari permasalahan dirinya. Masya Allah, ya. Man aroda ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Dan begitu juga perintah Allah, ya. Wasta'inu bisabri wasshalah. Begitu kata Allah. Ya, wasta'inu, memohonkanlah kamu sekalian kepada Allah lewat sabar dan sholat. Bukankah di dalam sholat itu Al-Quran pasti yang dibaca? Nah, Masya Allah. Itulah yang menyebabkan ya Rasulullah itu Masya Allah, ya.
Ya, sholat sampai Masya Allah sampai bengkak-bengkak kakinya ya. Bahkan selesai surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran, lanjut surat Al-Insan, An-Nisa ya, Masya Allah. Sampai-sampai ya ada seorang sahabat ya yang bermakmum pada sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Ya, kalau Landa tidak sadar katanya ini sedang sholat dan sedang bermakmum pada Rasulullah, akan aku tinggalkan. Cuma Masya Allah, maksudnya karena saking lamanya ya, tapi karena asyiknya, betul-betul menikmati bacaan Rasulullah SAW, ya Masya Allah dia tetap bertahan di dalam sholatnya. Jadi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat ya bagaimana ya Rasulullah sholat, para sahabat juga sholat, ya Masya Allah, sampai menangis ya, sampai menangis ya. Nah, yang ketiga, penghargaan Allah bagi orang yang mahir terhadap Al-Quran. Di dalam hadis, al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Ya, jadi orang-orang yang mahir, sekali lagi, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, mahir lisannya, mahir membaca Al-Qur'an, ya, akalnya ya tersibghah, ya, terwarnai di dalam dirinya, tertampakkan lewat akhlaknya, itu makna mahir. Jadi bukan hanya sekedar bagus bacaannya saja, enggak. Ya. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama safaroh. Ya. As-safaroh, para malaikat. Ya. Al-kiram, ya, al-kiramil baroroh. Ya. Al-kiram bisa juga menjadi istilahnya, kiram itu artinya sifat mulia dari malaikat, atau bisa juga kiram itu adalah ya para nabi, para rasul, al-kiram. Ya, kiram itu artinya yang mulia, ya. Al-kiram al-baroroh, yang mulia lagi patuh. Jadi akan bersama para malaikat, ya, para nabi dan rasul, dan ya para siapapun nanti yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang patuh, ya, yang al-kiram al-baroroh. Ya, Masya Allah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia berat membacanya, maka dia mendapat dua pahala. Ya, Masya Allah. Jadi susahnya kita pun tetap dinilai oleh Allah. Susahnya kita dinilai oleh Allah. Dan bagi orang-orang yang mahir, Masya Allah, ya, nanti akan bersama Al-Kiram, As-Safaroh, Al-Kiram, Al-Baroroh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kita ya digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang berhak dengan para nabi dan rasul, dengan Rasulullah SAW, dengan ibunda Khadijah, dengan Maryam, dengan ibunda Asia, dengan Aisyah, Masya Allah, ya ibunda Aisyah. Ya, amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya, Insya Allah. Nah, itu yang motivasi yang ketiga, ya, amin. Tapi untuk itu semua kan perlu pembuktian, ya, sebagaimana layaknya ada peribahasa bahasa Inggris, ya, tidak ada makan siang gratis. Ya, begitu juga untuk masuk surga, ya, tidak gratis, tidak mudah, insya Allah, ya. Masing-masing orang punya ujian, baik ujian kesempitan maupun ujian kelapangan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang keempat, Al-Quran berbahasa Arab agar dapat difahami. Ya, Al-Quran berbahasa Arab agar dapat difahami. Sebagaimana surat Yusuf ayat 2. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya, ya, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran. Anzalnahu berarti kami. Kenapa Allah pakai kata kami? Karena ada malaikat Jibril, ada Rasulullah SAW, ada para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'id,
salafus salih wa hakadza minhu ilaina wasala, dan sampailah Al-Qur'an kepada kita. Makanya Allah memakai kata anzalnahu. Ya, Arabian itu artinya ya Arabian. Nah, coba ya, Masya Allah, inilah indahnya bahasa Arab ya. Ya, Allah memakai kata Arabian. Allah tidak ada, apa bedanya Arabian dengan lugotan Arabian, lugotan Arabiyatan. Ya, Masya Allah. Kalau kita baca terjemahan, nah coba deh semuanya lihat di terjemahan Qur'annya, ya. Lihat di terjemahan Quran Yusuf ayat 2. Arabian itu diterjemahkan berbahasa Arab. Misal gitu ya. Ketika kita dalam tulisan biasa, ya, dalam tulisan biasa, kita nulis lugotan Arabiyatan. Itu diterjemahkan juga menjadi bahasa Arab. Coba ulangi ya, kita sedikit berpikir ya, insyaallah. Ya, sebagai nikmat akal yang telah Allah berikan, kita berpikir. Ya. Di surat Yusuf ayat 2, Allah tidak ada lughah, tidak ada lughah. Lughah bahasa Arabnya artinya bahasa. Allah langsung memakai Arabian. Tapi diterjemahkan secara terjemahan memang maknanya bahasa Arab. Jadi berbahasa Arab. Tapi dalam banget maknanya. Dibandingkan dengan ketika saya misalnya saya menulis ya lughatan Arabiyatan, ya, lughatan Arabiyatan artinya bahasa Arab, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan, misalnya lughatan Arabiyatan, ya itu pun artinya berbahasa Arab. Nah, apa makna di balik ini semua? Masya Allah. Ya, kita berpikir sedikit, ya, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ya, ketika lughah itu asal katanya dari, ya, lughah asal katanya dari, Masya Allah, ini masih ada suara saya terdengar? Ya, oh, ya. jelas. Masih, Ustazah. Ya, afwan ya. Ya. Lughah, misalnya nih kita pakai lughatan Arabiyatan misal ya. Nah, tapi itu tidak dipakai dalam Al-Qur'an. Nah, lughatan Arabiyatan, lughah dari kata lagho. Lughah itu artinya bahasa. Lughah kalau kita buka dalam bahasa Arab dari kata kerja yang lagho. Ya, lagho. Lagho itu artinya permainan. Atau bisa lagho juga kalau kita buka kamus bahasa Arab, lagho itu bisa juga artinya sesuatu yang melalaikan. Ayo kita berpikir sedikit. Ya. Lughah artinya bahasa, lughotan, lughotin artinya bahasa. Dari asal kata lagho. Maaf ya. Faham ya, insya Allah ketika saya mengambil istilah dari asal kata. Sama seperti misalnya permusyawaratan, kata dasarnya apa? Musyawarah, gitu kan? Jadi ada imbuhan, mungkin ada imbuhan, sisipan, akhiran. Nah, jadi asalnya musyawarah. Permusyawaratan berarti dia ada awalan dan ada akhiran. Kata dasarnya musyawarah. Nah, sama lugotan juga itu ya, lugotan asal katanya, lugotan artinya bahasa, lugotan. Nah, dalam bahasa Arab ya, lugotan berasal dari lagho. Lagho itu kalau kita buka kamus artinya permainan. Nah, Masya Allah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Quran, para bunda, akhwat solihat, Masya Allah. Allah tidak ingin memasukkan kata lughah di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran bukanlah permainan kata. Sekali lagi, Al-Quran berbahasa Arab. Tapi berbahasa Arabnya Al-Quran jauh dari sifat permainan kata, kesia-siaan, yang melalaikan orang dari kebaikan.
Maka Masya Allah, Allah memakai inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Walaupun secara terjemahan artinya berbahasa Arab. Allahu Akbar. Itulah indahnya ketika kita memahami bahasa Arab. Ya, ketika kita ya paham bahasa Arab. Ya. La'allakum ta'qilun, agar kamu mau memahaminya. Masya Allah. Jadi dengan adanya bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, ya itulah bahasa yang bisa mewakili. Ya berdasarkan penelitian-penelitian, karena memang hanya bahasa Arab yang bisa mewakili dibandingkan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Ya, Masya Allah. Ya, sama halnya dengan ya beberapa makna yang lain ya yang coba misalnya kita terjemahkan ya, kita terjemahkan. Boleh ada yang mau menerjemahkan? Ya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna? Apa artinya? Ada yang mau menerjemahkan? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Apa biasanya kita terjemahkan itu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti dengan menyebut ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ada versi yang lain ya, syukron. Ada versi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah versi yang lain? Boleh berbeda, silakan. Kalau memang berbedanya ada ilmunya, tidak apa-apa. Atau biasa membaca terjemahannya gimana? Cuma satu ini kah? Ya, biar cepat ya. Nah, biasanya mungkin ada yang seperti ini dengan nama Allah. Ada? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua ini ya. Nah, baik. Sekarang kita sedikit kritisi ya. Nah, pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut. Pertanyaan saya, adakah kata menyebut di situ? Tidak ada. Walaupun ada yang mengatakan mahzub, ada yang dibuang katanya. Ya, tetapi yang kita pahami di situ tidak ada kata menyebut. Jadi ketika kita mengartikan bismillah itu diartikan dengan menyebut, berarti kita istilahnya ya menyempitkan makna. Ya, berarti dengan menyebut, dengan kita menyebut, berarti itu menyempitkan makna. Ya. Nah, yang kedua, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kalau saya membandingkan antara ke satu dan kedua, yang kedua ini yang lebih bagus, ya, yang lebih baik, ya. Karena ini luas maknanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti seluruh ayat yang diturunkan itu semata-mata asma Allah, dengan nama Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Ya, baik. Ya intinya ruh dari Al-Quran itu adalah Rahman dan Rahim Allah. Nah itu. Jadi kalau kita membuat perbandingan, yang kedua ini lebih baik ya dibandingkan yang pertama. Nah, pernahkah mungkin mendengar versi yang lain dari Bismillahirrahmanirrahim? Mungkin ada yang pernah mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sedikit berbahasa Arab ya. Nah, baik, biar karena waktu ya. Nah, jadi bi itu kalau dalam bahasa Arab artinya dengan. Jadi walaupun satu huruf, ya, kalau walaupun satu huruf dan ketika dia digabungkan, digandengkan dengan huruf yang lain, dia nanti bermakna. Nah, jadi dalam bahasa Arab, ya, kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Ya, kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Ya mungkin nanti ya Memros di akhir bisa di-share sama Memros ya. Yang pertama itu namanya harfun. Harfun itu artinya ya bukan abjad, bukan A, B, C, D, bukan alif, ba, jim, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu namanya huruf hijaiyah. Nah, itu namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini pembentuk kata. Ya, baik kata kerja maupun kata bentuk. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan yang pertama, jadi
ada nama pembagian kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada harf, ada huruf, ada isim, dan ada fi'il. Huruf, isim, fi'il. Apa itu huruf? Huruf itu artinya sesuatu yang tidak bermakna kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia disambung dengan kata yang lain, dia akan bermakna. Nah, seperti misalnya bi, dengan. Dengan apa? Ya, dia tidak bermakna kalau hanya dengan. Bi, dengan apa? Nah, dia akan bermakna kalau disambung. Ya, wa misalnya. Wa. Wa diartikan apa? Wa. Wa Dan diartikan dan. Ada juga bukan dan, tapi diartikan demi. demi. Sumpah. Nah, jadi kapan diartikan dan, kapan demi, artinya bukan kapan demi atau pandemi, bukan. Kapan demi, ya. Bukan pandemi, bukan ujung yang diambil, ya. Ya. Diartikan kapan dia dan, kapan dia dibaca, diartikan demi, bermakna demi, atau bersamaan, ya. Nah, ini nanti ditentukan oleh ya kata yang di depannya, gitu. Ya, kata yang di depannya. Seperti misalnya, kalau saya baca watini, itu artinya dan atau demi? Demi. Demi. Kenapa taunya demi? Nah, karena ada kata setelahnya dan ada harokat kasroh, gitu. Watini, wazaituni. Tapi kalau wadduha nggak ada kasrohnya. Jadi Al-Quran berbahasa Arab agar dipahami. Kembali ke tadi, ketika kita mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, ya yang umum adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Itu yang umum. Ya, ada penafsiran yang lain yang mengatakan bi itu dengan, tapi ya ada huruf sin dan mim, ya, ada huruf sin dan mim. Bismi, bismi, ya, ada huruf sin dan mim. Nah, diartikan itu katanya sebetulnya ya kalau diartikan nama dan Allah pun nama, Allah kan nama, ya, Asmaul Husna kan, Asmaul Husna Allah, Allahul ladzi la ilaha illahu, ya, Al-Hayyul Qayyum. Jadi Allah pun ya bagian dari Allah. Allah itu nama, Allah, ya. Jadi kalau diartikan dengan nama, dengan nama, ismun udah nama, Allah pun nama katanya. Jadi itulah yang menyebabkan ya ismun ini, sin dan mim ini bukan nama, tetapi ini berasal dari kata kerja yang artinya sama yasmu, ya, sama yasmu, artinya tinggi. Langit apa langit? Langit apa langit bahasa Arabnya? Halo, langit bahasa Arabnya apa? Ya, langit Sama. Sama. Iya, langit itu tinggi, kan sama. Bahasa kitanya sama, langit. Bahasa kitanya langit. Ya, sama, ya sama itu ya sama. Langit itu bahasa Arabnya sama. Sama, kata kerjanya sama yasmu, artinya tinggi. Halo? Paham sampai di sini? Jadi ada yang menafsirkan Bismillahi artinya dengan ketinggian. Berarti dengan kemahahebatan. Dengan kemaha-maha maksudnya. Dengan segala ketinggian. Bisa kita maknakan begitu. Dengan kemahasuperan. Kemahawahan. Apalah. Allah. Kemahapalingan. Nah, pokoknya kemaha-maha yang maha tinggi maksudnya. Maha, kemaha. Kemaha, bukan kumaha, ya, kalau bahasa Sunda kumaha, ya. Maksudnya dengan kemahaan, dengan ketinggian. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi Allah ingin menunjukkan sifatnya yang maha tinggi, ya. Ya. Tapi semua itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, dan ya termasuk ayat-ayat yang lain, ya, ayat-ayat yang lain itu baru dari segi makna, ya, Bismillah baru sedikit, ya. Nah, belum lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan fikih dan lain-lain, ya.
Ya, Masya Allah. Akan berbeda ketika kita baca terjemahan dengan ya kita baca sendiri, akan berbeda rasanya. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, coba yang kelima. Yang kelima itu ya Al-Qur'an harus ditadaburi. Ya, Al-Qur'an harus ditadaburi atau dihayati. Ya, sebagaimana surat Shad ayat 29. Jadi, kenapa kita berbahasa Arab? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ya, karena perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, mubarakun liyadabbaru ayati. Ya. Waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, ya, penuh dengan keberkahan. Ya, mubarak penuh dengan keberkahan untuk baru untuk ditadaburi, ya, untuk ditadaburi ya ayat-ayatnya. Jadi ditadaburi bermakna, maaf ya. Ya, walaupun bahasa kita jadinya ini ya, tadabur itu artinya apa yang ada di belakang, di balik itu semua apa. Ya, walaupun bahasa Indonesia maaf ya, dubur itu identik dengan ya dubur bagian bawah gitu. Ya, padahal Masya Allah makna tadabur itu artinya di balik itu semua apa, dalam banget ya. Ya, dalam banget. Ya mungkin bolehlah ya bahasa Indonesia nanti jangan jangan dubur yang dipakai ya. Ya, enggak nyaman rasanya. Diadab baru diartikan itu ya. Tapi memang secara bahasa tadabbur itu artinya di belakang itu apa gitu. Apa yang Allah inginkan ya dari ayat-ayat ya, dari ayat-ayat agar difikirkan, ditadaburi ya. Nah, itu Masya Allah ya. Nah, yang keenam ya, dengan kita faham Al-Qur'an bisa menikmati menangis karena Allah. Masya Allah, dengan kita faham Al-Qur'an bisa menikmati atau menangis karena Allah. Masya Allah ya. Ya, di dalam apa? Di dalam hadis ya, di dalam hadis At-Tirmizi ya, dikatakan bahwa ya ainani, ada dua mata yang la tamassuhuma annaru. Jadi ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang bakat min khosyatillah, mata yang menangis ya, mata yang menangis karena takut ya, karena takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang batat. Batat itu artinya berjaga. Batat tahrisu fi sabilillah. Mata yang terjaga di dalam jihad fi sabilillah. Masya Allah. Jadi ya mata yang menangis. Jadi ketika baca Al-Quran menangis, ya, dalam sholat menangis, ya, dan misalnya apapun ya, melihat ya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah, dia menangis ya karena min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Ya, ketika dalam sholatnya atau di luar sholatnya ya. Ya, dalam ayat-ayat qaul itu artinya yang Al-Qur'an, Al-Hadis, kaun artinya ayat-ayat yang ada di alam, dia lihat bagaimana ya yang di luar dari Al-Qur'an ya, dia lihat bagaimana ya alam raya, bagaimana lingkungannya dan lain-lain, dia menangis ya. Dia menangis ya. Ya sebagaimana Umar bin Khattab ya menangis ya melihat ya jalanan yang banyak berlubang. Dia menangis. Ya bagaimana ketika orang terperosok melewati jalan ini, ya berarti kan dia sebagai seorang Amirul Mukminin, ya dialah orang yang akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Astagfirullahalazim. Itu ayat-ayat kaun ya. Belum lagi
ya lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat-ayat qauliyah ketika dia baca Al-Qur'an dia menangis, ya. Ya. Ya, berikutnya mata yang berjaga dalam ya fi sabilillah. Ya, boleh jadi mungkin ya para guru, ya, para dosen, ya, atau para tenaga kesehatan, ya insya Allah semua kita dalam rangka al-jihadu fi sabilillah. Misalnya kita betul-betul sedang berusaha untuk ya memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, ya biar orang nyaman dalam beribadah, nyaman dalam hidup benar. Nah, insya Allah ya bagian dari yang menegakkan al-haq. Ya, ketika kita pada posisi-posisi seperti tadi, ya orang tidur kita masih terus terjaga, ya. Orang sudah enak-enak apa kita masih terus terjaga, ya. Ya, bakat, ya, bakat, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika dalam surah-surah Al-Quran, ya, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Mata nasrullah, ya bukan berarti baru apa istilahnya, baru juga jalan langsung mata nasrullah, baru belajar mata nasrullah, ya enggak, tapi mata nasrullah dengan segala usaha yang maksimal, tawakal, ya tawakal. Nah, mata nasrullah, ya, dan walladzina amanu ma'ahu, dan begitu juga dengan para sahabat, ya, bersama Rasulullah. Mata nasrullah, inna nasrullahi qarib. Ya, kebayangkan kalau ibu-ibu, ya ibu-ibu, saudara-saudara semua, mata nasrullah, perasaan udah semua dikerahkan, mata nasrullah, ya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya itulah mata yang menyebabkan ya kita terhindar dari api neraka insyaallah, ya. Itu juga kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah ya ketika ya mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah menangis, ya. Bahkan pernah Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Qur'an. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Al-Qur'an diturunkan kepadamu gitu. Terus apa jawaban Rasulullah? Saya ingin mendengar. Ya, saya ingin mendengarkan dari selainku, kata Rasulullah. Sampai tiba ya pada ayat surah An-Nisa, ya, ayat 41, ya, ada yang mengingatkan Abdullah bin Mas'ud, ya, ada juga di dalam satu riwayat Rasulullah sendiri yang menepuk apa ini apa namanya punggung, ya apa ya, sampai yakfi ya Aba Mas'ud, dan terlihat ya sudah bercucuran air mata, ya Masya Allah. Maka bagaimanakah ya kita maksudnya bisa mencontoh Rasulullah SAW. Jadi ya disilahkan saja, ya, ketika misalnya ada halakoh yang ada tasmi Quran, karena itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baik, yang ketujuh adalah jaminan kemudahan Allah dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Jaminan kemudahan Allah dalam mempelajari Al-Quran. Nah, dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Ini yang harus kita ingat bahwa Allah menjamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad, jadi wa kalau kita baca terjemahan artinya dan, ya. Ya boleh juga kalaulah kita mau mengartikan ini wa ini adalah Allah bersumpah demi, sesungguhnya, boleh silakan, ya. Ya, jadi wa itu bisa artinya dan, wa juga bisa artinya demi, nanti tergantung kata yang mengikuti, ya. Nah, jadi wa laqad yassarnal Qur'ana, ya, wa ya la ini la pendek, kalau la panjang artinya tidak. Makanya panjang pendek harus benar dalam pengucapan. Jadi kalau la pendek artinya apa ya? Sungguh, ya. La pendek itu sungguh artinya la, ya. Tapi kalau la panjang ketika kita bersyahadat, la-nya panjang pendek. Asyhadu alla panjang artinya tidak ada. Ya, tapi kalau kita baca asyhadu alla ilah, salah itu syahadat kita. Kalau la-nya pendek, syahadat kita salah, ya. Harus la artinya tidak. Ya. Kalau di dalam surat Al-Qamar walaqad, ya, jadi walaqad, wa ini artinya
wa, ya, dan atau boleh artinya demi, la sungguh, qad benar-benar. Ya, jadi qad benar-benar, yassarna artinya senantiasa akan kami mudahkan. Nah, jadi kalau kita lihat ya tipe ayat ini, tipe kata ini 4 kali Allah memberi penegasan. Demi, sungguh, benar-benar akan senantiasa dimudahkan. Istilahnya lebay amat ya. Kalau ada orang berbicara begitu lebay mungkin ya, lebay. Ya, maksud saya bukan berarti lebay amat Allah, bukan. Maksudnya adalah ya, ini kalau bahasa manusia lebay amat. Ya, kalau ada manusia yang lebay amat sih gitu. Tapi kenapa ini Allah memakai redaksi sampai 4 kali bersumpah? Maksudnya memberi 4 kata penegasan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Demi dan sungguh benar-benar akan senantiasa akan dimudahkan. Nah, ya, jadi pertama harus kita yakini ya bahwa Al-Qur'an ini kata Allah akan dimudahkan untuk apa? Untuk pelajaran, untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim mudzakir. Adakah kalian ya dari kalian mudzakir mau memikirkannya, mau mengambil pelajaran darinya? Begitu ya. Nah, toh dengan maaf ya. Sekarang saya tegaskan lagi. Al-Qur'an bahasa Arab mudah atau susah? Al-Qur'an mudah atau bahasa Arab mudah atau susah? Loh? Ya. Ya, coba Al-Qur'an bahasa Arab mudah atau susah? Ya. Ya. Ada yang susah. Nah, padahal kan tadi baru di ayat barusan ya, Allah mengatakan sampai 4 kali bersumpah. Sampai 4 kali memberi penegasan, mudah. Ya, demi atau dan sungguh benar-benar senantiasa akan dimudahkan. Nah, berarti ketika kita berusaha senantiasa akan dimudahkan. Kalau usahanya cuma sekali, berarti tidak nyunah. Karena berusaha terus gitu ya. Nah, jadi kalau kita berpikir istilahnya apa? Susah. Nah, padahal Allah sudah menegaskan 4 kali dalam satu ayat dan 4 kali dalam satu surah. Ya. Ini surahnya ayatnya sama nih. Ya, di dalam ayat 22, 32 dan 40 persis redaksinya sama. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, fahal mim mudzakir. Jadi ya sampai 4 kali bersumpah demikian pun mungkin ya masih saja orang istilahnya percaya ya, enggak percayaan. Ya, adakah kita menjadi bagian dari ayat yang enggak percayaan? Ya, tinggal kita yang membuktikan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak percaya, berarti ditanda tanya keimanan kita. Yang jelas kita sami'na wa ta'na. Kalau kata Allah mudah, ya udah mudah, gitu aja. Ya. Kalau kata Allah mudah, ya insya Allah mudah. Ya, tapi kenapa saya belum bisa bahasa Arab? Karena kita tidak adil dengan bahasa Arab. Tidak seadilnya kita berbagai menjadi bidang kita. Ya. Ya, atau HP. Kalau HP bentar-bentar buka. Sudahkah Al-Quran seperti kita membuka HP? Sudahkah belajar bahasa Arab seperti kita belajar ya apa yang menjadi bidang kita? Bentar-bentar belajar. Ya, itulah mungkin ya makanya makna di sini yassarna. Ada senantiasa artinya. Otomatis senantiasa dimudahkan, ya otomatis karena kita senantiasa berusaha untuk ya mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Nah, baik, berikutnya yang ke-8. Ya. Oh ya, yang terakhir ya. Nah, jadi intinya itu yang harus kita garis bawahi ya. Itu janji Allah. Allah akan memudahkan. Allah akan memudahkan. Cuma sekali lagi, boleh lagi mem ke atas yang tadi mem sekali lagi. Ya, makna mudah di sini yassarna kan artinya senantiasa akan dimudahkan. Berarti ada usaha kan? Ada usaha kita. Tapi mudah di sini bukan berarti seperti kita istilahnya iya, maaf ya. Mungkin yang tahu rumus pernah saya sampaikan tahu jawabannya ya.
Membalikkan telapak tangan, ya mudah tidak? Membalikkan telapak tangan. Ya. Membalikkan telapak tangan mudah tidak? Ya. Membalikkan telapak tangan, ya. Kebanyakan orang berbicara mudah. Kata saya tidak. Kalau orang lagi di ICU, lagi koma, atau stroke, tidak bisa dia membalikkan telapak tangan. Ya. Jadi sesuatu yang mudah, kalau sakit, tidak bisa. Nah, jadi begitu juga dengan kondisi keimanan kita. Ketika keimanan kita sakit, ringkih, apa yang mudah kata Allah, berat terasa oleh diri kita. Karena apa? Mungkin tanda tanya, ringkih keimanan kita. Mungkin ada yang something wrong ya dengan kondisi hati kita. Ya. Ya. Itu mungkin ya. Nah, jadi ketika orang nih, Masya Allah, orang baru ICU ya, baru siuman, gerak-gerak dikit, waduh bahagia banget kan? Ya, kalau kita lagi istilahnya nemanin ya, jadi yang menemani pasien ya, yang di ICU, yang koma, Masya Allah dengan ada gerak-gerak dikit ya, wah Masya Allah kita bahagia banget ya. Ya, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang seperti itu, bahagia, walaupun mungkin melihat ya orang-orang sekitar kita baru berubahnya dikit-dikit, atau kita baru berubah dikit, enggak apa-apa ya, karena mungkin dari kondisi ICU istilahnya, dari kondisi stroke, dari kondisi ICU, jangan langsung melihat orang yang udah capaiannya tinggi, kita baru sedikit, ya kan kita istilahnya baru pasien yang baru lagi menstabilkan kondisi gitu ya. Ya bersyukur kita. Itu bentuk syukur kita. Sedikit kita bersyukur ya. Nah, begitu juga dengan ya kemajuan yang ada di luar diri kita. Mungkin ya ibu-ibu yang kita ajar, walaupun baru sedikit lambat, enggak apa-apa, alhamdulillah, bahagia gitu. Bahagia. Jangan sampai ucapan kita menjadi bagian dari auna syaitan, bagian dari temannya setan ya. Ih kamu nggak bisa amat sih bahasa Arab, berarti auna syaitan, itu temannya setan orang yang ngomong begitu tuh. Ya Allah, ini setoran hafalan Quran udah seminggu belum hafal, padahal cuma setengah halaman misalnya, atau padahal cuma 2 baris 3 baris. Hati-hati kata-kata kita, jangan sampai kata-kata yang mengandung auna syaitan ya, dalam hadis begitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang ya ngebantu setan gitu. Kita harus menjadi orang yang memotivasi. Ya, memotivasi baik untuk diri kita maupun untuk di luar diri kita. Mungkin anak kita, ya, keluarga, saudara-saudara kita yang lain ya. Ya itu mungkin ya. Nah, jadi yang berikutnya lanjut yang ke berikutnya. Jadi harus kita yakini bahwa ya mukjizat ya Al-Qur'an ini adalah mukjizat ya. Ya, sudahkah kita menyadari bahwa Al-Qur'an ini mukjizat? Ya, Al-Qur'an ini mukjizat. Nah, Rasul diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang ketika itu ya betul-betul ya lagi tinggi-tingginya ilmu syair. Ya, bahkan pujangga itu ya dikategorikan sebagai katakanlah high class. Ya, high class. Sesuatu cita-cita yang didambakan dan diinginkan. Sebagaimana mungkin untuk anak-anak sekarang, cita-cita yang diinginkan presiden, tentara mungkin ya, atau apa misalnya gitu ya, dokter kan biasanya gitu. Nah, pada masa Rasulullah pujanggalah yang lagi naik daun. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an ada ya itu sebagai mukjizat. Tapi katanya berbeda dengan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil katanya tidak dikatakan mukjizat Nabi Musa, bukan mukjizat Nabi Isa. Tapi mukjizat Nabi Musa yang lebih kita kenal itu adalah ya tongkatnya. Ya, kenapa? Karena memang ya Nabi Musa berhadapan dengan ya ahli sihir. Karena memang yang lagi yang lagi muncul ya itu adalah persihiran, ya ilmu sihir. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemampuan Nabi Isa yang bisa mengobati orang yang buta, ya, dari kecil, ya, orang yang lumpuh, bahkan orang yang sudah meninggal bisa dihidupkan kembali. Nah, karena memang pada masa Nabi Isa alaihissalam ilmu kedokteranlah yang sedang tinggi-tingginya. Nah, Masya Allah.
Jadi ya mukjizat Nabi Rasulullah SAW ya Al-Qur'an, ya Al-Qur'an. Ya, jadi mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Ya, next. Ya. Jadi Masya Allah, kita telah menerima Al-Qur'an. Kita telah menerima Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau kita baca surah Al-Kautsar, ya kita baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna sesungguhnya a'tainaka. A'taina artinya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nah, Masya Allah. Nih, sedikit lagi berpikir ya. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sama. Ulangi. Ada tiga kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. A'toinaka artinya kami telah memberikan kepadamu. A'toinaka dari kata a'to. A'to artinya memberi. Jadi kalau ibu lihat ya, memberi. Ya. Nah, dibuka surat Al-Kautsar memberi. Nah, yang kedua, kalau kita lihat bahasa Atta ya, Atta Halilintar ya, memberi. Jadi pemberian dari Allah mungkin ya maksud orang tuanya ya. Jadi Atta itu artinya memberi. Ya, Atta artinya memberi. Nah, ataina, alladzina ataina. Di dalam surat Al-Baqarah ya, di surat yang lain ketika ada kata ataina artinya memberi. Ya, inna atainaka. Ya. Alladzina ataina, orang-orang yang telah kami beri artinya. Ya, ataina, ata memberi. Dan yang ketiga, kalau ibu-ibu berdoa gimana? Rabbana hablana. Hablana artinya berikanlah kepada kami. Hablana dari kata wahaba. Wahaba, hablana. Hablana, ya berikanlah kepada kami artinya. Sama-sama berikan. Nah, tapi bahasa Arab beda ya redaksinya ya. Yang pertama a'to, yang kedua ata, yang ketiga wahaba. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sama memberi. Nah, itulah kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Karena memang ya rasanya akan berbeda ketika kita tahu maknanya. Diulangi. Ketika ada kata a'to, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar bisa dimaknai jannah, bisa dimaknai telaga Al-Kautsar, bisa dimaknai ya Al-Kautsar keimanan. Jadi, nah, sedangkan apa itu a'to? A'to dimaknai sesuatu yang diberikan dan itu yang kamu miliki. Ulangi, sesuatu yang diberikan dan kamu miliki. Sudah dimiliki. Nah, bahkan di dalam tafsir dikatakan a'to yang kamu miliki itu adalah Al-Quran. Bukankah kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Bukankah kami telah memberikan kepadamu a'tainaka al-kautsar. Jadi a'taina di sini sesuatu yang kamu miliki sebagai nikmat. Sesuatu yang kamu miliki, yang kamu ambil, kamu miliki, udah jadi hak kamu. Ya. Kalau Al-Kautsar dimaknai jannah, itu kan nanti masih lama istilahnya. Nah, tapi sekarang yang ada di dunia ini apa? Itulah keimanan, itulah Al-Quran yang telah Allah berikan kepadamu yang kamu miliki. Itu maknanya. Ya. Adapun ata, istilahnya, ata itu ya Allah berikan. Ya. Tapi ada yang mengambil, ada yang enggak. Ada yang mengambil, ada yang enggak. Ata. Haba. Kita meminta kepada Allah agar diberi yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Gitu. Tapi kalau a'to itu sesuatu yang menurut Allah sudah baik yang kamu miliki. Ya. Ya gitu mungkin ya. Jadi kita punya mukjizat. Inilah mukjizat yang kita miliki, ya. Ya, lalu mengapa kita tidak menggunakannya? Ya. Sayang sekali jika ibarat dalam dunia persilatan ya, para bunda,
sayang sekali jika di dunia persilatan, ya kita ini ibarat pendekar yang punya tongkat sakti. Kan begitu ya ibaratnya. Kita punya tongkat sakti nih, tapi tidak bisa memakainya. Ya, tapi tidak bisa memakainya. Jadi ibarat dalam dunia persilatan, ya kita ini ibarat pendekar yang punya tongkat sakti, senjata pamungkas. Ya, tapi tidak bisa makainya. Apakah itu berguna? Nah, itulah ketika kita ketika kita tidak ibaratnya itu ya kita punya, tapi kita tidak bisa makainya. Karena kita tidak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Boleh jadi karena kita tidak paham katanya, tidak paham bahasanya, tidak paham maknanya. Ya, nah baik. Ya mungkin itu ya. Apakah ini slide terakhir? Ya maka mudah-mudahan kita bagian dari yang di atasnya Mem, ya, yang senantiasa belajar, yang mengajarkan Al-Quran, ya, yang kita ingat bahwa guru sejati kita adalah bukan guru kita, tapi guru sejati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya yang ayat yang tadi kita baca, ayat Ar-Rahman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Ar-Rahman, Allahur Rahman, Allah yang Maha Rahman, kemudian 'allamal Qur'an. Allah lah yang senantiasa. Ingat tadi ada huruf kedua bertasdid artinya senantiasa. Allah lah yang senantiasa mengajarkan kepada kamu Al-Quran. Jadi kita minta, ya, para bunda, para sahabat semua, minta kepada Allah. Minta, ya Allah mudahkan. Karena Allah yang ngajarin kita. Allamal Quran, Allamal Quran. Jadi bukan, saya kan doktor, saya kan profesor, saya kan juara 1 terus kalau sekolah. Saya kan S1, S2, atau saya kan pinter waktu SD, SMP. Mudah, ini mah mudah. Nah, ketika kita mengandalkan akal kita, mungkin itu bagian dari ujian yang Allah uji diri kita. Karena kita mengandalkan kecerdasan otak kita. Kita bukan minta ke Allah. Makanya Allamal Quran. Jadi Allamal Quran itu maha dahsyat. Allah mengajarkan Al-Quran melebihi ayat setelahnya. Khalaqal insan. Melebihi penciptaan manusia itu sendiri. Jadi Al-Quran, kehebatan Al-Quran, proses pengajaran Al-Quran melebihi penciptaan manusia itu sendiri dan melebihi penciptaan jagat raya itu sendiri. Kita lihat ayat-ayat setelahnya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Masya Allah. Jadi Allah yang menjamin bahwa Al-Quran mudah dipelajari, bahkan insya Allah ya, tadi bersumpah 4 kali kan dalam satu ayat, dan dalam satu surat 4 ayat dalam surah Al-Qamar ya, insya Allah. Jadi sekali lagi itu janji Allah bahwa Al-Quran ini akan senantiasa Allah mudahkan. Kalau kita tidak percaya berarti dipertanyakan keimanan kita ya. Ya baik, berikutnya Mem. Ya, jadi ya harus kita yakini bahwa ya jadi Al-Quran itu mudah, ya. Kenapa tidak mudah? Kenapa mudah? Karena memang ya kosakata yang dipakai dalam bahasa Arab itu hanya 2065 kata saja, ya. Hanya 2065 kosakata. Jadi di dalam Al-Quran hanya 2065 kosakata. Ya, berarti kita membutuhkan menghafal berapa? 2065 kosakata. Sulit enggak? Nah, ya. Baik, kita turunkan lagi. Dari 2065 kosakata, ternyata ada 939 kosakata yang diulang berkali-kali. Jadi ada 939 kosakata yang diulang berkali-kali. Dan itu mencapai pengulangannya itu 939 kata yang berulang-ulang itu mencapai 84,2% total kosakata dalam Al-Quran yang berulang-ulang. Jadi sebenarnya
Jika kita menghafal 939 kosakata, otomatis kita menguasai 84,2% kosakata. Ya, masih sulitkah menghafal 939 kosakata? Ya, coba ke slide berikutnya, Mem. Ya. Nah, dan sebagian besar dari 939 kosakata tersebut itu 80%-nya ada di surah Al-Baqarah. Diulangi. 939 kosakata tersebut ya 80%-nya ada di surah Al-Baqarah. Jadi artinya ketika kita fokus kosakata pada surah Al-Baqarah, ulangi ya. Jadi ketika kita fokus pada Al-Baqarah, berarti 80% kita telah memahami Al-Quran. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, jadi istilahnya ya jelas ya di dalam hadis dikatakan ya, barang siapa yang menguasai Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah 2 sayap menuju surga. Itu hadis Rasulullah. Barang siapa yang menguasai ya Al-Baqarah dan Ali Imran Zahrawain itu seperti 2 sayap ya yang akan menuju ya 2 sayap menuju surga. Itu hadis. Ya, Masya Allah. Karena memang ya sebagian besar hukum-hukum itu ada di surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun surat-surat yang lain itu adalah penegas sifatnya. Ya, tapi intinya ada di ya Al-Fatihah ya, kemudian diperinci lagi Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat-surat yang lain itu lebih mendetailkan kembali. Gitu. Ya, jadi insya Allah ya ini yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu insya Allah mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Nah, sedikit lagi yang bawah tadi, Al-Quran itu mudah. Nah, jadi mudah-mudahan ya. Jadi jangan sampai kita menganggap Al-Quran ini susah, bahasa Arab ini susah. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan guru, agar diberikan metode yang mudah untuk mempelajarinya. Minta ke Allah. Ya, next, Mem. Ya, berikutnya, ya. Jadi Allah menjamin bahwa belajar Al-Quran mudah. Allah menjamin belajar Al-Quran mudah. Ingat, ketika kita mau belajar bahasa Arab, niatkan kita mau belajar Al-Quran. Karena itu jaminannya. Kalau kita hanya sekedar belajar bahasa Arab saja, tidak dikaitkan dengan Al-Quran, itu tidak dijamin sama Allah. Ulangi ya. Jadi belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, harus dalam rangka kita belajar Al-Quran. Karena itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita belajar bahasa Arab aja, nah bahasa Arab itu ada 500.000 kosakata. Sedangkan Al-Quran hanya 2065 kosakata saja. Hanya 0,004% saja. Ya, dalam luasnya bahasa Arab secara umum. Nah, tapi Masya Allah, dengan menguasai yang 2065 itu, ya Masya Allah, kita ngerti ya. Tapi kalau untuk berbicara pidato dan lain-lain, nah kita butuh ilmu yang lain ya. Tapi insya Allah dari dasar inilah, dari dasar ini insya Allah kita akan kuat ya. Dan memang walaupun hanya Al-Quran 2065 kosakata, tapi Masya Allah dia memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Bahkan dikatakan tidak ada satu orang pun yang mampu membuat yang semisal dari Al-Quran. Ya, inilah salah satu ya kehebatan dari Al-Quran. Masya Allah. Ya, ada lagi, Mem? Ya, baik. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kita lebih dari yang kita agendakan ya. Ya, 7 menit kalau berdasarkan jam saya. Ya, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, para bunda, solihah, ya bismillah, mulai malam ini ya maaf ya istilahnya kalau bahasa saya kita paksakan ya diri kita ya untuk ya bismillah mengagendakan untuk saya harus mengerti bahasa Al-Qur'an ya. Karena lugatul Quran, lugatul Arabiyah ya. Lugatul Jannah, lugatul Arabiyah ya. Bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Bahasa surga, bahasa Arab.
Masya Allah, Masya Allah. Dan memang nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat pada saat telah mizannya Allah, telah berlangsung mizannya Allah. Nah, Allah panggil dia untuk iqra wartaki warattil kama kunta turattilil Qur'ana fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Ya. Jadi baca, naik dan tartilkan Al-Qur'an sebagaimana kamu telah mentartilkan di dunia. Karena sesungguhnya tempat tinggal kamu adalah pada akhir ayat yang dibaca. Ya, mudah-mudahan dengan kita semangat belajar Al-Quran, semangat belajar bahasa Arab, insya Allah itu bagian dari inna afdalakum. Ya, banyak bonus-bonus yang Allah berikan yang mungkin di luar dari pemikiran kita. Insya Allah, ya, insya Allah. Ya, yakin Al-Quran ini, bahasa Arab ini mudah. Ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, ya. Mulai dari malam ini kita buat agenda untuk belajar Al-Quran, mulai dari bagaimana membaca yang benar lewat tahsinnya, ya, lewat tahsin pengucapannya yang harus benar, ya. Banyak di antara ibu-ibu di sini, ya, kita telah belajar bagaimana kaifa nutkil huruf, bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar. Nah, berikutnya nanti kita akan meningkat lagi. Ini apa maknanya? Maknanya berkaitan dengan, ya, dari segi bahasa Arabnya itu sendiri, ya. Jadi bahasa Arab, ya, bagaimana membaca, bagaimana maksud mengertinya. Nah, berarti ada lebihnya lagi kita belajar Al-Qur'an, yaitu lewat belajar bahasa Arab, ya. Itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ladang ilmu bagi saya, bagi semuanya. Insya Allah Allah menjadi saksi dari apa yang telah kita lakukan malam ini, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu karena kelalaian saya. Yang baik, yang benar, silakan ibu-ibu bawa, silakan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian aplikasikan. Ya, semoga menjadi amal soleh bagi saya dan amal soleh bagi semua yang terlibat dalam, ya, pertemuan kali ini, insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan ala ihtimam. Syukran Ustazah. Ustazah butuh ini ada tanya jawab atau gimana Ustazah? Ya, bagi ibu-ibu yang mau tanya jawab silakan, tapi bagi yang sudah mengantuk boleh. Silakan yang tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung ya diaktifkan mic-nya. Tadi kita sudah dapat materi ya tentang pengajaran bahasa Arab dasar dan praktek, tentang motivasi belajar Al-Quran. Silahkan sambil menunggu mungkin bisa videonya dulu di kan ya, kita mau screenshot dulu ya. Teman-teman, bunda-bunda yang soleha, mungkin videonya dinyalakan dulu, kami mau foto. Oke. Ini muka-muka segar semua ya, masih jam 10 malam, Masya Allah. Ya. Ya, lagi Bem? Ya, sekali. Oke. Ya, silakan Bunda yang ingin bertanya, mungkin boleh diketik atau boleh langsung. Ustazah, saya mau bertanya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Suri. Ini tetangga jauh. Iya, lama tak berjumpa Ustazah. Ya, sudah di sini. Begini Ustazah, pernah saya dengar katanya itu bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran jauh beda. Apa betul itu Ustazah? Oh ya, begitu. Iya. Ya, syukron ya Bunda Suri ya. Iya. Ya.
Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Untuk bahasa Arab itu terbagi dua ya. Bahasa Arab itu ada bahasa Arab Fushah, ada bahasa Arab Amiyah. Ya, bahasa Arab Fushah, bahasa Arab Al-Qur'an itu dikatakan bahasa Arab Fushah. Ya. Nah, dan biasa dipakai untuk tulis menulis itu pakai bahasa Arab Fushah. Nah, kalau bahasa Arab Amiyah itulah bahasa Arab percakapan. Bahasa Arab percakapan ya, bahasa Arab percakapan ya, biasa kayak, maka ada juga yang mengatakan bahasa Arab percakapan, bahasa Arab sukiyah, bahasa Arab pasar katanya, bahasa Arab pasar. Masya Allah, tahun berapa itu, 1881 kalau saya tidak salah ya, dalam sejarah perkembangan bahasa Arab tahun 1881 dalam proses apa istilahnya perkembangan bahasa Arab Fusah dan bahasa Arab Amiyah itu ada pencanangan, pencetusan apalah bahwa ya dibagi dua lah bahasa Arab ya, bahwa bahasa Arab yang dipakai untuk tulis menulis ya surat kabar, surat tulis menulis resmi ya, itu bahasa Arab Fusah. Adapun bahasa Arab yang percakapan, bahasa Arab pengantar percakapan, itulah bahasa Arab yang amiyah atau sukiyah. Misalnya begini, ya, misalnya fi ayyi syai'in, fi ayyi syai'in. Nah kalau fi mungkin Mempros lebih tahu nih bahasa Arab amiyahnya ya, karena jam terbang ke Timur Tengah ya, ke Arab, ke Mekah lebih banyak ya. Ya, Masya Allah. Ayu jadi a, ya. Syai'in jadi ish, gitu ya, Mem ya. Ish. Kalau hadza da. Jadi misalnya apa ini kan mahadza, ya. Ayu hadza, misalnya kan bahasa Arab fushahnya begitu. Nah, kalau bahasa Arab amiyahnya eda, cuma ujung-ujungnya dipanggil eda. Ya, samalah kayak bahasa kita mungkin ya. Ya, bahasa Indonesia juga kan ada bahasa yang baku, ada non baku, kurang lebih begitu ya. Bahasa Arab baku dan non baku ya, kurang lebih begitu. Sama bahasa Arab juga sama. Bahasa Arab fusha, bahasa Arab amiyah. Ya, kalau kita mau berpikir sedikit mentadaburi gitu ya dengan kejadian ini, ya boleh jadi itu juga bagian dari cara ya orang Arab yang tidak belajar bahasa Arab fusha, mereka juga ya walaupun tidak separah kita ya, mereka juga harus belajar bahasa Arab fusha, tidak cukup bahasa Arab amiyah. Ya, begitu juga dengan Al-Qur'an, ya tadi dikatakan Arabian. Al-Qur'an itu bukan sekedar permainan kata. Ya, dia mengandung Masya Allah makna yang sangat-sangat dalam. Ya, dan untuk menerjemahkan Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita tahu kata bahasa Arab. Tidak cukup juga sebetulnya pengetahuan kemampuan kita bahasa Arab kita untuk memahami Al-Qur'an. Tapi dengan kita mampu berbahasa Arab, itu bagian dari pintu kita untuk memahami Al-Qur'an. Nanti ada asbabun nuzul, nanti ada ilmu-ilmu yang lain. Ya, mungkin begitu ya, Bu Suri ya. Ya. Insyaallah. Nah, Ustazah, ya mungkin nanti kita lanjut bincang-bincangnya di sesi-sesi berikutnya ini pada banyak yang izin. Jazakillah khair Ustazah, Masya Allah atas ilmunya ya bunda-bunda sekalian yang tetap standby di Zoom kelasnya, Masya Allah. Semoga ilmu pada malam hari ini bermanfaat dan kita tidak puas ya, karena untuk ilmu tidak ada berhentinya. Baik, sama-sama mungkin kita beristighfar dan menutup kelas kita. Astagfirullahaladzim. Masya Allah ya, ada Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, materinya boleh saya share di grup nanti, ya? Ada supaya teman-teman bisa lagi, boleh ya? Ada Bunda, Prof. Prof Jamia, Insya Allah Ibu